Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, la harakata illa billah azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Baik ya, sebelum saya mulai kita baca suratul Fatihah dulu. Semoga kita dimudahkan dan dibimbing oleh Gusti Allah dalam thalabul ilmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berahara Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali ahbatihi wa ala hadrati syekhina muhabbina wa sayyidina abah rahimahu wa ashabihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita belajar bersyukur kepada Allah, di mana kita dijadikan oleh Allah bisa belajar Al-Qur'an. Semoga kita bisa mengamalkan Al-Quran dan dimudahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Gusti Allah, yaitu dalam belajar Al-Quran. Dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita dan dimasukkan ke surganya Gusti Allah. Amin. Kedua kalinya tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diutus di bumi untuk menyempurnakan akhlak. Sebaik-baik manusia yang kita patut contoh yaitu Nabi Muhammad. Semoga nanti di kelak kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, di sini saya belajar untuk menafsirkan tafsir amali dia surah Al-Jasiyah di ayat 20, yaitu yang berbunyi firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basyairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Kalau perkataannya hadza, ini, apa ini? Yaitu Al-Quran. Apa? Basyairu, yaitu pedoman. Linnasi, bagi manusia. Nah, jadi apa? Yaitu Al-Quran ini sebagai pedoman bagi manusia, untuk manusia, bukan untuk orang lain, bukan. Tapi Al-Quran ini apa? Yaitu pedoman bagi kita. Nah, wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun, dan petunjuk dan rahmat liqaumin, bagi siapa? Yaitu kaum siapa? Yaitu yuqinuna, orang-orang yang meyakini atau orang-orang yang yakin atau mempercayai kalau Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, yakin bahwa Allah itu esa, Tuhan itu satu. Dan apa? Yaitu Rasulullah, yaitu utusan Allah. Tuh, yakin. Tuh. Nah, keseluruhannya yaitu Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi yang pertama Al-Quran ini yaitu pedoman bagi manusia. Pedomannya kita yaitu apa? Yaitu Al-Quran, bukan HP, bukan kursi, bukan TV. Pedoman hidup kita yaitu Al-Quran, bukan HP, bukan game. Tapi apa? Yaitu pedoman kita Al-Quran.
Makanya apa yaitu yang pertama tafsir amalinya itu apa yaitu kita belajar berpedoman pada Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar Al-Quran. Terus apalagi yaitu dengan gurukan Al-Quran. Di lagu Qurannya apa yaitu yo ngaji Al-Quran, yo ngaji Al-Quran, yo ngaji Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu apa? Itu Al-Quran itu bijaksana, Al-Quran itu kabar nyata. Terus apa lagi yaitu Al-Quran pasti benar. Terus apa lagi yaitu hidup dengan Al-Quran. Makanya hidup kita yaitu dengan Al-Quran. Terus apa yang kedua apa yaitu kita hindari tidak belajar dengan kita hindari tidak berpedoman pada Al-Quran. Contohnya ya sekarang banyak bisa ceramah tapi tidak berpedoman pada Al-Quran. Ya berpedoman pada Al-Quran tapi tidak digurukan, Tuh. Makanya apa? Yaitu apa? Ya kita belajar berpedoman pada Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu dengan digurukan. Terus apa lagi? Yaitu dengan menyampaikan, sebarkan Al-Quran. Sama halnya juga di pedoman tafsir amali. Tafsir penting. Tafsir amali sangat penting. Tuh. Jadi Al-Quran itu disebar luaskan. Sekarang banyak yang tidak berfaedah. Kebanyakan diri kita itu yaitu kurang berpedoman pada Al-Quran. Makanya yaitu kita belajar berpedoman pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu yaitu kabar nyata. Nanti di akhirat juga kita orang yang sering baca Al-Quran itu pasti nanti ditemenin oleh Al-Quran. Bukan handphone yang nemenin kita, tapi Al-Quran memberi cahaya nanti di dalam kubur. Ya kita belajar. Terus apa lagi? Ya karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Terus apa lagi? Yaitu rahmat. Makanya yaitu kita berpedoman pada Al-Quran. Jangan sampai kita tidak berpedoman pada Al-Quran. Masa kita sekarang yaitu malah mementingkan handphone daripada kita belajar dengan Al-Quran. Terus yaitu kita yakini Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi kalau kita yakin bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, pasti jaminan yaitu rahmat, diberi rahmat oleh Gusti Allah. Apanya yang diberi rahmat? Yaitu kolbunnya, dalam dirinya, jiwanya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.